Udah mulai ya. Berarti aku yang buka ya, Bu Gubernur. Iya, Ibu Bu Bupati. Gubernur menyampaikan materi. Siap, Bu Assalamualaikum. Bupati. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya pagi ini kita berjumpa kembali dengan Ibu Gubernur dan Ibu Bupati bagian bukan daerah kewanitaan ya, keperawanan. Pak Wanan. Kalau daerah kewanitaan mah takutnya ini Kebagian itu. bagian daerah yang bawah dong. Daerah Ya, keperawanan. daerah keperawanan ya. Kita pagi ini kembali lagi di acara ngopi pagi, ngobrol pintar. Pagi ini kita mau bawa tema apa teh nih? Cara membuat konten. Cara membuat konten yang menarik dan berkualitas ya. Sebelum kita mulai ke materi, supaya materinya bermanfaat hari ini, kita berdoa dulu yuk. Sebelum ini apa teh? Alhamdulillah ya. Aduh, aku suka masih grogi deh kalau di. Alhamdulillah mau bisa tuh, Beb. Iya ya, Bismillah dulu ya. Kita Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa dulu. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai ya. Iya, Bu. Ini kenapa sih tumben Ibu Gubernur lemes banget gitu, Bu? Iya, efek vaksin gue ini. Vaksin, harusnya vaksinnya sama Pak suami aja biar Iya, semangat. kalau itu kan vaksin alami ya. Kalau itu vaksinnya nggak alami. Jadi makanya sakit. Jangan sakit, biar jangan sakit Ibu Gubernur. Biar mereka aja yang sakit, Bu Gubernur jangan. Kita Berat. harus sehat ya, Beb. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, Ibu Bupati hari ini cantik banget setar membahana, ya Allah. Dengan kacamatanya yang kece badai. Hari ini kita akan membahas tentang konten ya. Mungkin hari ini, abis ini Ibu Bupati langsung bikin konten nih. Siap, kita bikin konten Ya, lagi. Biar bikin konten FYP. lagi. Pejuang FYP. FYP. Cocok. Ada Teh Sugi. Masya Allah. Apa kabar, Beb? Teh Sugi hadir. Hujan nggak di Bandung? Baik. Kemarin ditunggu-tunggu loh Teh Sugi. Iya, kemarin ditunggu. Maaf ya, Ada nggak tamu pernah hadir. soalnya. Ada Teh Tami. Jadi Teh Sugi dipanggil-panggil, tapi nggak hadir-hadir. Iya kemarin teh udah ini kan, udah teleponan malam tuh. Nanti subuh ini ya katanya teh. Oh iya. Taunya jam berapa dong? Terus ketiduran, coba bangun-bangun jam 7. Udahan Maaf, dong. Balada Iya mama makanya, ya Teh. aduh malu deh. Balada mama. Samanya Ya. iya. Hari ini kita mau bahas konten nih. Selamat menyimak ya para bebek. Mudah-mudahan ilmu yang kita mau sharekan ini menjadi insight ya buat teman-teman ya Bu Bupati ya. Bupati tolongin ya nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang jelas, oke? Baik Ibu Gubernur. Ya, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang cara membuat konten yang menarik dan berkualitas. Dulu pesan pernah juga ya kita bahas-bahas soal kayak gini ya. Iya. Untuk Pernah. IG ya waktu itu ya Beb ya. Untuk IG Hadir dulu. menyimak sambil masak katanya Beb Adinda. Asik. Dia masaknya sambil joget. Lalu berpose dimanapun. Lalu pose dia mah. Ya, cara membuat konten yang menarik dan berkualitas, yang pertama adalah buat konten yang original ya, yang tidak copas dari yang lain, yang tidak plagiat dari yang lain, ya nggak Beb? Tuh. Jadi original itu ya seperti kepribadian kita gitu ya, pokoknya original yang terbaru gitu, yang beda dari yang lain, yang brand new gitu ya. Ide Anda adalah original. Jadi
orisinil ya, bahasa Indonesianya orisinil ya. Jadi Orisinil. ide kita itu adalah orisinil gitu, menggunakan konsep atau postingan yang sama lagi dan lagi berarti nggak orisinil. Jadi jangan yang konsep atau postingan yang gitu-gitu lagi gitu ya Beb ya. Jadi harus yang berbeda gitu Beb, biar terlihat orisinil. Bila konten diterbitkan, tidak akan ada yang memberi tautan padanya dan ini berarti menyalahi tujuan menulis konten sedari awal. Jadi kalau di mana sih ini kontennya tuh misalnya di mana ya Beb? Facebook. Ini menulis di Facebook misalnya. Nah, misalnya kalau di Facebook gitu, kita kan memang harus ATM ya, jangan plok-plok disamain, dicopas gitu ya dari teman, tapi kita ATM kan bahasa kita gitu kan, ide kita gitu, karena ide kita itu adalah yang original. Kalau di Facebook, kalau di IG Beb, itu kan ada kalau di IG gimana? Memang harus beda-beda juga ya kontennya ya. Beda-beda juga setiap hari kita bikin tema. Ya, kalau itu doang juga orang males ya ngeliatnya ya, bosen gitu ya. Jadi orang nggak ada yang respon gitu, Beb. Ya, kemudian yang kedua, fokus ciptakan headline yang kuat. Nah, headline yang baik membangkitkan minat dan mengundang pembaca. Jadi kita headline itu memang harus yang bikin orang kepo ya, Beb ya. Ya, bikin orang kepo. Misalnya, Apa judulnya? misalnya apa? Cara durasi 90 menit. Panjang banget. Panjang banget ya. Ya itu kan biar jadi konten gitu, Beb, biar orang tuh tertarik diklik gitu, padahal mah 90 detik gitu. Padahal sebenarnya itu cara ininya gitu, durasi memasak atau durasi apa gitu kan yang lain gitu. Bukan durasi itu gitu kan. Jadi yang penting itu si pembaca itu tertarik gitu. 80% orang akan membaca headline Anda, tapi hanya 20% dari orang tadi akan membaca seluruh isi konten. Jadi orang kayak di itu loh Beb, kayak kita buka Google itu kan pasti headline-nya itu yang menarik-menarik ya Beb ya. Wow, Pada Raffi bikin Ahmad. tercengang. Raffi Ahmad terciduk bersama Ayu Ting Ting ya kayak gitu kan, kayak gitu orang jadi Gosip. gosip banget ya. Habisnya kalau buka Google tuh pasti itu Beb, pasti gosip Iya. dulu yang pertama gitu, yang di pertama tuh kayak kemarin tuh Aldebaran sama Andit tuh posenya yang bikin mengkritik netizen. Itu jadinya emang pose seperti apa sih gitu kan. Jadi orang jadi ngeklik gitu kan. Oh, padahal posenya begini aja gitu kan. Nah, jadi headline. Jadi orang tuh biasanya 80% tuh orang cuma pengen lihat headline-nya aja, nggak ngeliat isinya gitu. Ini membuat headline Anda sama pentingnya dengan artikel itu sendiri. Jadi hanya 20% ya ternyata ya, 20% orang yang melihat artikel kita gitu. Yang ketiga, bisa memberikan jawaban. Ketika orang menggunakan mesin pencari, mesin pencari. Mesin pencari kayak kesana kalau itu ada tuh juga ada sih kayak pencariannya itu loh. Di Facebook kan juga ada pencariannya gitu. Search ya, kita biasanya search cari apa gitu. Mesin pencari yang mereka inginkan adalah jawaban dan menjadi tugas mesin pencari untuk memberikan jawaban. Sama halnya ketika orang membaca sebuah postingan blog, melihat infografik, atau menonton sebuah video. Mereka menginginkan jawaban untuk mendapatkan pengetahuan. Ya jadi sebenarnya jadi sebenarnya mereka itu membaca itu karena mereka ingin jawabannya ya. Jadi ketika mereka klik itu, emang beneran gitu Raffi Ahmad terciduk gitu kan dari Nagita misalnya gitu kan, orang tuh jadi kepo gitu. Terus emang bener gitu Teh Lisna terciduk sama suaminya gitu kan gara-gara ada yang like. Kemarin aku itu bikin terciduk live gitu. Banyak juga gitu ya, bener gitu suaminya cemburu, masa sih gitu kan ya. Jadi itu bener tuh, jadi itu konten tuh ya, konten buat Bebek tuh suamiku cemburu Beb gitu kan. Jadi orang pada nonton gitu, beneran gitu suaminya cemburu.
Pikirin suaminya cuek-cuek aja gitu kan. Satu tip penting untuk Anda, orang tidak hanya menginginkan jawaban, tapi mereka menginginkan jawaban dengan cepat. Harus cepat, Beb. Jadi cepat jawab. Benarkah suamimu cemburu? Ciduk. Hidup. Jadi buat konten Anda mudah dibaca agar orang bisa menangkap bagian yang penting dengan cepat. Jadi gitu, kita harus fast respon ya. Fast answer gitu. Yang keempat, akurat dalam melaporkan, mengambil informasi. Akurat dalam melaporkan dan mengambil informasi, Beb. Iya, jadi Ini informasinya aku, itu harus akurat gitu loh. Kalau misalkan nulis teh, nomor apa 3, mungkin. bisa memberikan jawaban nih. Jadi Bisa kontennya kita memberikan itu jawaban. ada jawabannya gitu. Misalkan bikin headline Mm-mm. yang kayak tadi Teh Filda soal terciduk. Nah, di isinya itu ada jawabannya gitu. Oh, betul banget. Jadi ketika kita searching itu bener nggak sih di search gitu, terus kita cari tahu, oh Benar ternyata nggak sih begitu rempah doang. perawan bikin jadi perawan gitu. Nah, tanpa operasi bisa perawan lagi gitu. Langsung tuh orang search kan gitu kan. Oh iya ternyata benar. Akurasi membangun. Akurasi membangun kepercayaan pembaca. Berikut beberapa tips berkaitan dengan hal ini. Pertimbangkan siapa yang Anda tautkan. Apakah sumber yang dipercaya dan memiliki otoritas? Memberi tautan ke website berkualitas akan membangun lebih banyak kepercayaan dari pembaca. Memberi tautan ke lebih banyak konten, semakin banyak Anda mendukung apa yang Anda tulis, konten Anda akan menjadi semakin terpercaya gitu, Beb. Yes. Buat tautan ke sumber dan konten lain dan membantu mesin pencari. Mesin pencari, aku dulu sih ya dengernya. Kayak mesin Google waktu kayak Doraemon. searching. Searching maksudnya gitu, mesin pencari gitu, mengetahui isi dari konten Anda dan bagaimana seharusnya konten ini dikategorikan gitu. Jadi kalau ingat mesin pikir kayak ingat mesin waktu Doraemon, Beb. Iya. Ingat mesin waktu gitu. Jadi ini mesin pencari ya gitu. Search Google. Mbah Google. Bah Google intinya. Beb, lanjut tuh nomor 5. Biar Beb gak ngantuk. Lanjut, aku nggak ngantuk dari tadi. Aku semangat Oh, loh enggak. menyimak ini. Oh ya Allah. I love you. Nomor 5 nih, aku lanjut. Nomor 5. Engaging. Ciptakan engaging konten. Tunangan Yang ya? pertama Engage. adalah engaging. Itu adalah apa sih? Engage itu hubungan kan? Hubungan. Atau hubungan kan? Ya yaitu mana sih? Padahal udah pakai kacamata ya. Buat pembaca bertanya-tanya. Ini Kacamatanya bukan bolong berarti kali. membuat postingan yang belum selesai, tapi menyertakan pernyataan yang membuat pembaca merefleksikan bagaimana mereka bisa mengimplementasikan pengetahuan yang Anda berikan. Jadi kalau misalkan kita bikin tulisannya itu apa ya? Jadi bikin pembacanya itu bertanya gitu. Tapi bukan berarti postingannya belum selesai. Cuma di situ kita juga menyertakan pertanyaan yang membuat pembaca refleksi gitu. Maksudnya bertanya, intinya interaksi lah ya. Bikin interaksi gitu. Lalu bagian perkenalan yang mengesankan. Nah, di sini juga kita harus memperkenalkan ya, memperkenalkan diri, memperkenalkan apa sih gitu. Yang pengen orang itu membuat penilaian tentang sebuah postingan kita gitu ya Teh ya. Teh Filda ini Ibu Gubernur gitu. Ibu Gubernur bagian keperawanan. Jadi orang tuh kalau kita posting itu udah apal gitu. Oh, Ibu Gubernur itu bikin postingan gitu. Gara-gara Ibu Bupati ini sebenarnya. Ya. Jadi kebanyakan orang itu mungkin hanya perlu membaca beberapa kalimat awal untuk menentukan sebuah postingan yang layak dibaca. Beritahu pembaca kenapa mereka perlu tetap membaca di konten kita gitu ya. Kenapa orang tuh harus baca sampai selesai nih? Kenapa? Jadi
bikin orang tuh nggak bosen gitu ya. Mm-mm. Lalu orang menyukai cerita. Anda bisa gunakan anekdot di bagian perkenalan atau cerita dalam postingan blog. Kalau ini di blog ya, Teh. Kalau kita Ya, di blog. bisa di Facebook juga ya. Jadi ceritanya bisa membantu mengklarifikasi sebuah poin. Bila memungkinkan, tambahkan cerita pada postingan blog Anda. Ini akan membuat postingan lebih engaging dan juga membantu pembaca belajar. Gitu Jadi loh. lebih kedekatannya gitu ya. Jadi kita Iya. lebih dekat gitu, seolah-olah memang ketika kita bikin blog itu seolah-olah si pembaca itu udah kenal sama si penulis gitu, Beb. Iya. Udah kenal banget gitu. Makanya ada hubungan erat gitu loh. Engaging itu ya. Engaging gitu. Jadi kita merasa Engaging. dekat gitu. Jadi suka juga dengan ceritanya. Oh, Ibu Gubernur dengan Jadi kepo kesehariannya lagi dengan sama cerita bisnisnya. berikutnya. Ada part 1, part 2, part 3 gitu. Jadi semakin kepo ya sama Ibu Semakin Gubernur, kepo. Bupati. Amazing. Oh, amazing. Engaging, Beda baru. amazing. Ini engaging, beda. Lanjut yang keenam. Aku berkomunik. Siapa nih, dirimu kan? Sama aku? Aku aja. Tes, tulis konten. Berapa sih? Mana sih yang keenam ya? Berkomunikasi lebih baik dengan menambahkan gambar dan video, Beb. Makanya TikTok lebih laku gampang ya. Lebih banyak gitu loh yang nonton. Karena dia kan dengan video ya, ada video dan ada gambar. Video, ya. ada musik. Ada musik gitu. Jadi orang tuh tertarik gitu. Memang di mana-mana sekarang TikTok ya, di Facebook tampilin TikTok gitu. Di IG ada Reels ya. Itu juga kan kayak TikTok ya. Di YouTube pun sama, Beb. YouTube. Isinya TikTok juga ya. Oke, TikTok mirip banget gitu. Karena anak aku suka nonton yang di TikToknya gitu, suka penasaran kan gitu. Orang Cina yang suka bikin apa kerajinan gitu. Itu pinter-pinter ya. Ya, berkomunikasi lebih baik dengan menambahkan gambar dan video. Orang belajar dengan cara berbeda. Beberapa orang belajar lebih baik dengan melihat. Sedang lainnya belajar lebih baik dengan mendengar. Jadi ada yang visual, ada yang senang auditory, tapi ada lagi yang lebih senang auditory plus visual. Gitu. Aku lebih senang itu dua-duanya. Benar. Yang pasti tambahan visual membuat orang belajar lebih baik. Baik gambar, video, atau diagram dapat membantu mengilustrasikan poin Anda. Jadi kan kalau misalnya gambar dan visual dan auditory itu apa ya? Jadi orang tuh bisa, kebayang ya kan kalau kita baca doang kan kita jadi sambil imajinasi ya. Tapi kalau misalnya udah ada videonya, kita sambil udah nonton aja selesai, gitu, nggak berimajinasi gitu kan. Silahkan buka buku modern manapun dan Anda akan temukan gambar yang digunakan untuk meningkatkan pengalaman membaca dan pelajaran dari penulis. Jadi kita cari buku gitu ya yang meningkatkan pengalaman dan pelajaran, membaca dan pelajaran dari penulis. Telusuri lebih jauh tentang tools. Nah, nanti Neng Indah akan memberikan yang screen-screen itu ya, tools-tools dalam Laturatus ya. Tapi sebelum nanti ada testimoni juga, Beb, dari Teh Sugi, Beb. Teh Sugi. Sama wawancara. Mau minta testimoninya ya, karena memang kemarin nanti tunggu nih. Silakan baca silakan buka buku modern. Oh, tadi udah ya. Apapun yang ditulis, tambahkan gambar. Tidak ada yang mau melihat paragraf teks aja, jadi tambahkan gambar. Ya, Beb, kalau di buku juga kan kalau cuma teks doang orang males ya, bosan gitu. Cuman ada buku, ngantuk. Dulu aku baca buku tentang apa ya, tentang masa depan, makanya tuh dulu orientasi masa depan kalau nggak salah. Jadi si penulis ini ya, dia terkenal tuh, kemarin juga sempat masuk TV tuh ya penulisnya tuh. Jadi dia tuh bukunya itu tebal, cuman nggak menjenuhkan, Beb, ketika kita baca, karena dia 2 halaman gini kan, halaman ini dia gambar, halaman ini tulisan. Jadi sambil ada tulisan, itu sambil ngelihat gambarnya di sini gitu, di halaman berikutnya, dan itu seterusnya sampai halaman terakhir gitu. Nah itu aku baca sampai terakhir karena aku kan males baca ya sebenarnya. Coba pas baca buku dia itu
Seru gitu ini ya. banget gitu, interest banget gitu, karena bahasanya juga bahasa yang mudah dicerna, kemudian ada gambarnya gitu. Nah, ternyata kalau kita baca buku dengan ditambahkan gambar ya tadi ya, itu akan membangun dan menambahkan nilai dan si pembaca pun akan interest gitu dan mau membaca sampai akhir gitu. Kemudian ada yang ketujuh, tulis konten pendek dan meruncing. Jadi lebih spesifik maksudnya ya. Iya. Satu pelajaran menulis yang penting adalah membatasi kesalahan. Ini cukup menantang dan membutuhkan kerja keras, tapi membuat komposisi Anda jauh lebih baik. Tidak ada yang lebih baik selain postingan blog atau artikel yang singkat dan langsung pada inti persoalan yang berisi informasi. Iya dulu banyak banget ya blog ya, orang pada nulis di blog ya Beb. Sampai difilmin ya. Catatan hati seorang istri ya. Sekarang itu grupnya udah dibubarin ya kalau nggak salah, dulu ada kan KBM itu ya. Oh gitu. Gak tahu aku. Gara-gara ada Jadi, yang banyak yang nulis politik. wah, Nggak boleh ujung-ujungnya sekarang, politik. nggak boleh ada yang nulis politik. Jadi jangan fokus pada jumlah kata. Postingan blog yang lebih panjang tidak berarti postingan yang lebih baik. Jadi jangan terlalu banyak kata kali ya Beb ya. Jadi Iya. yang penting tuh ke intinya informasinya itu tersampaikan gitu. Jadi ngena gitu. Nah jadi konten pendek itu nggak terlalu panjang bahasanya, terus bahasanya mudah dimengerti dan si informasi itu tersampaikan ke Ya. si pembaca gitu. Paham. Yang kedelapan, selalu update website atau blog Anda. KBM sekarang jadi grup curhat. Oh gitu ya. Selalu update website dan blog Anda. Memulai sebuah blog atau website adalah sebuah komitmen. Wah ini nih, aku jadi belajar juga nih ya, karena aku mau bikin website nih. Bila Anda menulis beberapa postingan atau beberapa postingan dan lalu meninggalkan tugas ini, Anda nggak akan memiliki banyak pembaca atau pelanggan baru. Jadi jangan ditinggalin, Beb. Memang harus diupdate terus si blog sama si websitenya, biar terus kan dia naik gitu. Tidak hanya itu, nah si mesin pencari juga mesin pencari juga tidak menyukai situs yang tidak teratur diupdate. Nah, jadi kita memang harus update terus ya. Si blog itu kan memang harus terus di atas gitu. Kalau mau terus di atas harus terus diupdate gitu, Beb. Sama kayak website. Nah, terus Google pun nggak suka katanya ternyata ya yang tidak diupdate. Bila Anda memiliki blog atau situs, Anda perlu mengupdate-nya secara teratur dengan konten berkualitas. Jadi kita tiap hari harus mikir ya, Beb ya. Iya. Kayak Facebook lagi, kita harus tetap nulis setiap hari. Betul, terus setiap hari harus mencari inspirasi setiap hari gitu ya, Beb ya. Wow, amazing kalau kata Mbak Ruth. Banyak situs dengan konten terbagus diupdate secara berkala. Situs yang memposting lebih sering memiliki gelombang pengunjung lebih kuat tuh, Beb. Gitu ternyata. Makanya kalau misalnya kita punya web, kita harus ada orang yang ngurusnya. Kalau kita nggak bisa ya kita bayar orangnya gitu, Beb. Biar si webnya itu naik terus. Kalau bisa di halaman pertama gitu, pas kita buka Google tuh di halaman pertama gitu. Jadi Kalau orang mau tuh kan di gitu halaman seneng ya. pertama. Ya kalau mau di halaman pertama kayaknya ada bayar lagi deh katanya mah. Iya betul, ada SEO-nya. Jadi dia juga kepake juga ya. Jadi harus ada SEO-nya dan itu memang harus diupdate terus. Diurus lah, ibaratnya diurus ya. Karena kan kalau kita tinggalin, karena kan manusia itu kadang apa ya, kalau kayak kita nih ya, mama mungkin agak-agak lupa gitu ya, boro-boro nge-update website gitu ya, status aja suka lupa gitu kan. Wah hari ini gue bikin status gitu ya. Nah apalagi yang website yang harus diupdate tiap hari, makanya kita harus cari orang yang memang dia fokus ke pekerjaan itu, Beb. Gono. Ya, ada 8 cara membuat konten maksimal kualitas itu sudah selesai materinya. Mudah-mudahan teman-teman ada yang mau nanya ya. Oke, tapi Kita sebelum panggil masuk apa? sebelum masuk ke
pertanyaan, kita panggil Teh Sugi dulu. Mana Teh Sugi? Beb, buka dong mic-nya. Hadir. Nah, nih waktu kemarin itu kita tuh menunggu-nunggu dirimu. Iya, sorry ya, Untuk maaf. testing ini tentang kista, karena kan dirimu mengalami sendiri ya tentang kista dengan ikhtiarnya dengan rempah perawan ya Beb ya. Coba ceritain coba Beb. Teman-teman mau dengar. Oke, jadi dulu ya waktu itu kalau nggak salah tuh di acara IP ya di Islamic Center. Jadi si produk ini tuh baru launching yang geleknya. Kan kalau dulu masih yang di toples ya, kita rebus sendiri kan. Nah pas waktu itu tuh biasa kan kalau Beb Miu mah suka selalu jadi sponsor gitu kan. Nah, pas udah selesai acara tuh si Mbak Feni itu kan minum tuh ceritanya itu apaan ini produknya Teh Miu kata gitu. Oh, emang apaan gitu kan. Terus aku teh disuruh ngabisin tuh, ngabisin setengahnya kan. Terus aku teh cerita juga waktu itu kalau nggak salah, iya teh aku teh punya kista gitu kan. Oh ya coba aja gitu kan, coba dan kista itu aku tuh jadi awal-awal sih kayak sakit gitu ya, sakit kalau haid ya. Jadi di sebelah kanan. Kan kita tuh kan ada dua ya tubal fallopi itu yang kiri sama kanan kan. Nah itu aku di kanan ternyata pas ketahuan itu pas mau buka IUD kan, mau lepas IUD. Kok ini ada ini kata dokter teh. Nah, terus kan ada ukuran-ukurannya tuh yang membahayakan itu. Ternyata kalau waktu dulu itu kan ukurannya sampai 5 senti. Nah, ini sekarang ada yang baru sampai 8 senti. Jadi aku tuh waktu itu kontrol, sebulan kemudian ternyata memang membesar gitu kan. Awalnya itu 4,6 kali 5, berapa gitu kan diameternya. Pokoknya jadi keluhannya tuh jadi sering sakit yang sebelah kanan gitu kan dan hampir setiap hari. Nah, itu tuh berjalan sekitar kalau nggak salah aku tuh berobat tuh tahunan ya. Jadi bolak-balik gitu kan waktu itu berobat di Bandung karena lumayan kan lebih murah gitu di sini gitu. Ya obatnya, ya dokternya gitu. Selain itu juga aku minum rempe. Jadi pas nyobain, cobain deh kata Temio. Semoga maksudnya cocok gitu kan karena memang itu maksudnya banyak rempah dan rempahnya itu baik untuk kita gitu kan untuk organ-organ kewanitaan itu. Aku tuh konsumsi. Jadi selain medis juga konsumsi remper dan alhamdulillah sih jadi waktu itu tuh kalau nggak salah udah 3 bulan apa 6 bulan nggak haid ya. Itu pas rutin gitu minum remper, nah haid. Jadi salah satu efek samping dari kista itu hormon aku nggak stabil dan kebayang nggak haid itu aku setahun tuh cuma 2 kali. Kebayang dong gimana sakitnya gitu pinggang, badan segala macem yang biasanya sebulan rutin sebulan sekali gitu kan. Nah ini eh dengan minum remper ya alhamdulillah gitu ya diizinkan eh kembali haid gitu kan dan oh iya bener berarti produk ini Masya Allah berarti ya jadi cocok dan memang membantu gitu kan yang biasanya aku haid cuman setahun 2 kali dan ini juga ini jadi nah sebelum dalam proses itu gitu kan terus terus aja konsumsi kan aku udah bilang teh aku haid oh ya syukur atuh nah berarti kan ini ya ada kan manfaatnya oh iya nah terus kontrol lagi dan ternyata memang udah ukuran 6 senti kalau nggak salah jadi dokter nggak usah operasi dulu kita tunggu sampai 8 senti katanya dan alhamdulillah kodarullahnya tuh mengecil jadi kembali ke ukuran normal dan memang setiap perempuan tuh punya jadi istilahnya kayak amandel kan semua orang punya ya cuman ada yang memang membahayakan ada yang cuman segitu-segitu aja normal biasa gitu dan ya alhamdulillah sih rutin konsumsi remper dan kodarullah atas izin Allah
Alhamdulillah sembuh gitu. Dan setelah sembuh pun apa namanya kistanya itu ukurannya normal kembali, terus itu remper jadi kayak yang enak gitu ke badan, terus si sakit itu pun udah nggak ada gitu, maksudnya nggak kayak dulu gitu. Memang memang ada sih sedikit-sedikit bertahap hilang gitu, nggak terlalu kesakitan gitu, Itu yang gitu. cairan yang keluar itu gimana, Beb? Jadi kan ada 2 ya, kista sama miom. Kalau kista itu kan Hmm. dalamnya itu kan cairan ya, kalau miom Hmm. kan kayak daging jadi gitu kan. Jadi memang iya sih kalau kista itu jadi, selain konsumsi remper itu kan ada obat dari dokter juga aku minum kan. Sehari itu harusnya 2 kali, aku minum sekali aja karena obatnya tuh mahal kan, satu satu itu tuh isi 30 kapsul, itu harganya hampir 500 ribuan kan. Wow. Dan iya memang, jadi kayak yang basah aja gitu, jadi nggak kayak gimana sih kalau misalnya kita kayak, becek gitu, terus memang ada cairan yang, bening gitu, lendir bening gitu kan. Dan itu ternyata, detoks juga. Jadi si yang kistanya itu mungkin dengan, konsumsi remper rutin gitu kan, udah gitu udah ada, obat dari selain herbal juga, jadi mungkin ya itu, fungsinya itu jadi mengatasinya itu, yaitu dengan si kistanya kembali ke ukuran normal, itu cairannya itu keluar, gitu. Dan itu Oke, tuh, oke. hampir setahun ya, prosesnya itu setahun. Jadi dari setahun itu kan disuruh jaga pola makan juga kan, jadi aku sama sekali nggak pernah jajan, jajan bakso atau jajan apa, pokoknya fresh, setiap makan tuh pasti bikin dan masak sendiri gitu. Jadi kalau misalnya anak keluar nih sama anak-anak, sama suami terus makan di luar, aku mah nggak makan, aku bawa dari rumah. Aku makan yang aku masak gitu. Jadi bener-bener menjaga saking ingin cepet sembuh gitu kan. Karena itu juga, eee, apa, kata dokter juga indikatornya ada dari kayak kita suka makanan yang instan-instan kan, kayak mie instan lah atau misalkan kayak sosis, pokoknya yang bener-bener, instan gitu. Jadi dihindari sih kalau bisa. Jadi kalau bisa tuh makan makanan yang fresh, yang memang kita sendiri yang masak gitu. Jadi bener-bener itu bener setahun tuh bisa nggak jajan. Kalau mikir, "Wih hebat ya setahun kuat." Bu Terutama Bupati bakso bisa itu. nggak jajan Bu Bupati? Bupati kayaknya nggak bisa tuh. Jajan. Bisa dong. Kirain nggak bisa kalau nggak jajan, kayak gue jajan terus. Tapi Beb dulu juga Suaranya aku kecil, pernah tuh Beb, sekarang kecil ternyata nggak? enggak, kedengeran sih di aku mah jelas. Iya, jelas kalau di aku. Ternyata bener ya, miyom itu memang kayak daging jadi gitu ya Beb ya. Oh, jadi si kista itu memang bentuknya cairan ya, baru tahu juga sih, dikirain tuh sama gitu karena sempet ada teman juga dia nggak bisa hamil karena ada si kista yang ngalangin gitu. Gitu juga ya, bisa ya. Cuman kalau Iya. saya sedih kan ya alhamdulillah udah punya anak gitu kan, baru ketahuan ada kistanya ya Beb. Heeh, jadi itu tuh pas memang mau program mau lagi gitu kan. Jadi lepas Hmm. IUD ternyata ya memang salah satu cara untuk menghilangkan kista itu ya dengan program kehamilan juga. Jadi kayak yang Hmm. si janin yang udah terbentuk sudah dibuahi, nah semakin besar kan jadi mengalahkan kistanya gitu. Bisa juga itu banyak yang kayak gitu juga kata dokter gitu. Ada yang nanya itu minumnya berapa lama dan berapa kali ya? Hmm. Jadi saya tuh minumnya, kadang sehari sekali, kadang, kalau misalkan lagi ini sebotol itu sehari gitu kan. Terus, Hmm. kadang kalau lagi males itu 2 hari sekali, tapi intinya sih rutin gitu ya. Rutin ya kayak kita konsumsi obat aja gitu, karena kan rasanya enak dan memang benar gitu. Terbukti Continue gitu gitu kan ya.
kecil, bikin bikin jadi kembali normal si ukurannya. Terus ya pokoknya yang penting sih diminum. Mm-mm. Yang penting diminum Sama itu secara berapa lama? Diminum secara rutin. Aku tuh berarti ya setengah tahun itu ini jadi kan sebelum ketemu sama Remper tuh memang udah ke dokter gitu ya. Jadi udah setengah jalan terus ditambah lagi dibantu lagi sama Remper selama setengah tahunan kalau nggak salah. Jadi waktu itu memang pertama kan dikasih gratis ya, dikasih dari temen, terus oh iya ya ini enak nih kerasa ya udah order kan ke Temu tuh, terus ya udah Beb jadi reseller aja katanya kan. Misalnya udah ngerasain, tinggal diceritain kan ke orang-orang gitu. Ya udah makanya jualan remper deh jadinya gitu. Dulu di Kerawang kan, aku dulu di Ah, Kerawang. Jadi rutin lah gitu. Jadi yang dulu tuh yang masih nganter tuh Teh Miu gitu kan, dianterin langsung sama Teh Miu. Karena dulu memang belum banyak ya. Dulu itu paling Mbak Hevi, terus aku, terus dirimu kalau nggak salah ya. Jadi belum belum terlalu banyak gitu, belum terlalu kayak sekarang yang sudah mendunia. asik. Sekarang mah ada Telisna yang cetam Mbah Henol. Yang luar biasa. Ih, si Teteh cantik ini. Berubah Amazing. jadi anak perawanan. Tuh teh kalau miomnya teh apa sudah mengecil katanya, Beb? Kistanya udah kembali ke ukuran normal. Jadi pas eh cek lagi ke dokter itu udah udah sembuh gitu kan sudah dinyatakan Hmm. sembuh sama dokternya tapi hormonnya itu masih si PMS-nya tuh acak-acakan gitu kan kadang sebulan sekali kadang 2 bulan sekali gitu gitu Hmm. tapi ya Kalau miom, dileken kalau nanti miomnya deh aku kista ya bisa Kista. doang miom ya, nggak ada miom ya. kista aja karena itu kan dua hal yang beda ya nggak sama. Ya, beda banget. Mm-mm. Dulu waktu Hmm. aku lahiran anak ketiga, Beb, aku juga kaget pas di black ya sama dokternya. Kan aku kan setengah sadar ya. Pas di black tuh dokter dokter aku tuh bilang gini, Bu, kan emang perempuan ya dia operasi. Ibu ada miom ya? Gue sambil sadar nggak sadar gitu ya, ternyata aku ada miom gitu, tapi langsung diambil sama dia. Langsung di black tuh langsung kelihatan miom, dia langsung dicabut gitu, langsung diambil. Itu kaget juga sih ternyata tanpa kita sadari ya, ternyata memang ada ya gitu. Dan kata dokternya itu aku nggak boleh apa KB yang mengandung hormon kayak misal KB suntik kayak gitu tuh nggak boleh itu karena memicu katanya. Terus makan makanan juga dijaga. Waduh, makannya gue jorok gitu kan makanya. Ya kan kita sering jajan ya Bu Bupati ya. Ya Betul. kalau kayak Teh gini, masya Allah ya setahun gak jajan ya Allah kan gimana gitu. Ya Teh Sugi tuh nuhun nih testimoninya. Ada mau tanyain nggak Bu Bupati? Ada mau tanyain nggak? Katanya Yam Dede mau bertanya, maaf teh ada ciri-ciri khusus yang membedakan ya dan dirasakan antara kista dan miom katanya. Kalau aku sendiri kan kista ya. Jadi ciri-cirinya itu paling jadi kayak yang sakit sakit kayak lagi waktu tapi kan kalau kan sebulan sekali gitu. Terus kalau udah keluar ya udah gitu kan, gak sakit lagi kan. Nah kalau ini tuh setiap hari sakitnya dan kayak yang aduh kebeset-beset gitu kayak yang cuman yang bagian tertentu aja kan. Aku yang kanan kan. Jadi yang aduh ini kenapa ya gitu sampai kalau misalkan lagi sakit tuh udah aja diem gitu kan nggak bisa tidak jadi mengganggu aktivitas gitu kan. Kalau kram sih enggak ya enggak sampai kram cuman kayak yang ini sakit yang harus kayak yang diangetin gitu kan di apa supaya nggak terlalu ini gitu jadi kalau sakit tuh pokoknya udah aja diem aja nggak bisa ngapa-ngapain ngerasain sakit aja gitu megangin perut ya itu diangetin gitu kan sama botol panas gitu kan dikeperutin supaya kayak kalau zaman dulu kan awal-awal kalau misalnya sakit perut kayak gitu suka sama mama kan dikasih botol terus disimpan di perut gitu kan kalau sekarang kan ada itunya ya ada untuk ngompres kan
Paling kalau ciri-cirinya itu aja sih. Jadi sakitnya tuh ya setiap hari dan lebih sakit kayak waktu gitu. Kalau untuk miomnya aku nggak ngerti tuh gimana. Tefilda Ya mungkin mudah-mudahan. ada miom, Miom. ciri-cirinya kayak gimana waktu dulu Nggak, nggak kerasa kalau ya. nggak tahu, kalau aku tuh lagi hamil, Beb. Jadi ternyata sama dokter itu bilangnya dia udah tahu pas di USG udah kelihatan ada miom, cuman dia nggak bilang karena kalau bilang takut stres kan, karena aku lagi hamil ya gitu. Jadi dia diem, terus pas waktu aku pas aku udah lahiran, aku mau pasang IUD, terus aku bilang, dok kok aku ada miom sih, kata dokter Dini gitu kan. Iya ada, tapi sedikit kok, segini kata dia. Ini segini nih, sejempol ini, cuma segini nih. Emang kecil sih. Dan tuh kayak daging jadi gitu loh, Beb, kan kalau Ya kista kayak itu tuh nempel ya. nempel, serem juga ya, maksudnya untung ketahuan gitu. Makanya dokter Kismawan tuh saya nggak bilang ke ibu karena itu pas dibuka itu langsung kelihatan, dan emang bener pas dibuka itu bayinya diangkat, terus aku lagi dibersihin kali ya, itu langsung, Bu, ibu ada kista ya, ibu ada miom ya gitu. Ya aku sambil setengah sadar tuh mikir, miom, kapan aku punya miom gitu kan. Itu tapi nggak ngerasain apa-apa, Beb, waktu hamil tuh bener-bener nggak ngerasain apa-apa. Cuman kata dokternya, memang dokter Krisnawan tuh bilang memang itu alami aja kayak gitu. Cuman nggak membahayakan, kecuali kalau misalnya membahayakan dia pasti ngomong. Tapi karena nggak membahayakan, dia nggak ngomong, biar kita ibu hamil tuh nggak stres gitu dia mikirnya. Gitu, Beb. Kan waktu hamil ketiga kan aku memang korban remper. Korban remper. Iya, aku tahu ceritanya. Iya, gue Bodor. KB. Terus hamil kan, terus dulu tuh sempet si Adeola itu 5 bulan tuh ada virus ketahuan gitu kan sama dokter Krismawan. Terus bidan tuh ada yang bidan di sini bilang, mungkin lu gara-gara minum jamu tuh yang bikin anak lu kena virus gitu. Kan aku mikir takut dong, wah masa sih gitu. Terus bulan depannya aku cek lagi ke dokter Krismawan, ternyata hilang tuh kan virusnya. Terus aku nanya, ini gara-gara jamu nggak, dok? Nggak ada hubungannya sama jamu. Justru waktu pas aku lahiran, aku pasang IUD gitu kan. Kan ternyata masih bagus tuh ya, daleman aku tuh masih bagus kata dokter. Terus aku bilang, aku suka minum rempah perawan, dok. Aku bilang gitu. Jamunya alami, herbal gini-gini. Oh ya, ya udah bagus, lanjutin kata dokter ya gitu. Kirain dokternya ikut pesen. Bidannya ikut pesen. Oh, bedanya pesen. Pas bilang apa bagus, katanya masih ada himennya kata dia gitu. Terus bidannya sambil bisik-bisik, apa rahasianya, Bu? Dia bilang, jamu teh rempah perawan, minta nomor teleponnya ya, Bu, nanti aku mau order. Asik. Langsung closing. Lucu aja sih waktu itu, aku sampai ketawa-ketawa gitu sambil gue dipasang air gitu. Aduh, emang rempah perawan ya. Bikin Oke, ada lagi nggak pertanyaan nih teman-teman buat Tes Uji? Dari Mbak Ruth. Kalau saya dulu didiagnosa ada miom, itu saya tahu pas ganti IUD dan mau pasang lagi. Ternyata kata dokter itu salah satu efek pasang IUD. Terus disarankan hamil biar hilang alami katanya. Oh, jadi gitu ya. Pasang IUD juga ada efek samping ya. Kemarin juga aku pas IUD itu keputihan terus. Pas dicopot enggak. Alhamdulillah udah enggak ini lagi gitu. Dede Hilal mau punya dede bayi ya? Ya kalau dikasih nggak apa-apa. Ya soalnya kata dokter daripada beresiko katanya kan di IUD. Ya waktu itu aku hampir setiap bulan tuh keputihan teh. Kalau minum remper sembuh. Nanti keputihan lagi minum remper ya alhamdulillah gitu. Kalau minum remper itu kan keputihannya nggak lama gitu. Jadi emang sama dokter disaranin IUD-nya untuk dicabut. Takutnya kenapa-napa katanya. Dan sekarang alhamdulillah sih enggak. Keputihannya memang di luar kewajaran, Beb, apa gimana, Beb? Keputihannya tuh gatel kayak apa ya? Ya kayak jamur kandidas gitu teh, nggak bau sih, cuma kayak gatel gitu, kayak putih kayak keju itu. Kalau aku. Kan kalau biasanya kalau udah head atau enggak mau deket-deket head itu Sebelum biasanya tuh sebelum head, kalau enggak sehabis head.
Kan memang itu bukannya wajar ya kalau misalnya Tapi habis haid itu. gatel, tapi kan setiap bulan. Itu udah Ya di kan tahun itu ketiga, setiap ketiga bulan. tahun biasanya kan aku nggak pernah keputihan kayak gitu Teh. Setelah Oh. dicopot, ya alhamdulillah nggak ada keputihan lagi. Jadi itu efek si IUD juga ya. Karena Bisa memang jadi aku pun sama faktornya. sih ngerasanya gitu apa suka ada gatal gitu tapi kalau mau head dan setelah head gitu. Makanya Iya. aku suka di minum roper sama suka di treatmentnya pakai Timong Spa. Kan dia diuap ya, Cepet, jadi ngilangin cepet sih gatal emang gitu, kalau Beb. misalkan pakai apalagi pakai ratus bakar tuh kan, gatalnya cepet Mm-mm. hilang gitu. Kan cepet hilang. Jadi itu bisa dari IUD ya, ternyata ya. Oh, kalau aku nggak mau lepas IUD dulu. Salah satu efek lainnya haid jadi lebih banyak. Iya betul. Kalau haid itu emang banyak banget. Oh ya, iya memang kalau IUD kan memang haidnya jadi banyak banget kan ya. Hmm. Makanya dulu waktu aku sebelum minum rempah perawan belum rutin ya minum remper ya Beb ya. Haid itu bisa sampai 12 hari dibilangin. Sampai 12 hari. Kaget juga sih gitu. Cuman pas habis minum remper nih 6 hari 7 hari udah habis. Lebih cepet ya, Lebih lebih cepet cepat. bersih gitu. Lebih Kalau cepat haid bersih. juga langsung lancar gitu kan. Ya, benar. Memang sekali sehari memang ada flek. Nah, hari kedua tuh udah banyak. Biasa kan kalau nggak minum rempah perawan itu iya lebih dari 10 hari. Kalau nggak minum rempah perawan itu sehari, 2 hari, hari ketiga, hari keempat baru banyak. Kadang-kadang hari keempat baru banyak gitu. Nah, sejak minum remper, kalau nggak aku gesem ya, remper kalau nggak gesem aja gitu. Karena bukan sebenarnya sih nggak mikir yang buat apa-apa, cuman enak aja gitu. Apa ya anak aku ya Ola tuh suka banget gesem sama rempah perawan. Aduh, itu Kalau itu bayi udah menjaga dari kecil ya berarti sudah dia menjaga kesehatan. dia Tapi perawat emang terus. Gesem juga suka ini sih. Jadi temen ada ya, dia minum remper sama Gesem gitu kan. Terus dia tuh udah selesai haidnya, nah terus minum Gesem dan sorenya tuh jadi kayak langsung yang keluar yang blok gitu sih kayak hati gitu. Jadi mungkin ngebersihin kali ya. Nah, jadi selain remper juga ternyata Gesem juga bisa untuk ini untuk bikin lancar ya, untuk membersihkan. Iya, jadi gesem juga ternyata bisa ya. Bisa buat kan pernah ada tesnya juga loh Beb, inget nggak? Gesem tuh juga bisa buat promil juga. Bukan promil ya, maksudnya ada yang rutin minum mie gesem terus ya qadarullah dia hamil gitu. Nggak pakai maksudnya nggak sengaja gitu kok ternyata gesem juga bisa menyuburkan memang ternyata dalamnya juga ada kan ya apa sih yang menyuburkan juga gitu loh kalau nggak salah sih dulu nggak salah ingat Kandungannya ya, kandungannya mungkin ada beberapa item yang sama kayak remper gitu ya. ya gesem enak banget loh buat minuman selama haid iya benar. Gitu ada pertanyaan lagi nggak Bu Bupati siapa tuh mau nanya gitu Bu kok diem aja sih. Aku lagi baca chat. Belum ada pertanyaan lagi ya. Ini mumpung ada tes ini Serius siapa tahu. banget. Kenapa Teh? Kenapa? Ini serius banget gitu kan baca chatnya. Oh iya. Ya memang Begitu. gitu Beb Kalau Bupati begitu harus fokus. Trek-grok-groknya mukanya yang main cicing gitu. Makanya aku tanyain juga dia diem aja. Kirain nge-freeze gitu kan, nge-freeze gitu. Ini loh kata Mbak Yuli Raihan. Kemarin juga ada Mbak Prita yang kasih testi kistanya mengecil karena rutin konsumsi remper. Kata dokternya dilanjutkan minum jamunya tuh gitu Beb. Dokter aja nyaranin buat ngelanjutin minum jamunya Beb. Iya, alhamdulillah ya Karena udah banyak ya. iya alhamdulillah masya Allah. Jadi dari kan biasanya dokter tuh nyaraninnya pakai obat kimia ya. Karena kan mungkin karena apa ya itu pengetahuan dokter itu memang ke barat ya. Kalau kita kan memang rempah-rempah itu kan timur ya gitu. Enggak semua tapi banyaknya alhamdulillah dokter yang sudah sudah ke apa namanya ke herbal gitu.
Oke, jam 6.51 nih, tutup aja atau gimana nih? Nggak ada pertanyaan lagi kali, Beb? Mangga, Bu Bupati. Buat promil minum remper kira-kira berapa bulan rutinnya katanya Teh? Iya, apa? Promil. Iya. Nggak tahu tuh. Astagfirullahaladzim. Aku jadi baca yang bawah, jadi nggak tahu. Minum remper berapa 2 bulan rutinnya, Teh? Buat apa sih? Buat yang mana? Buat promil. Buat Oh, promil. Review dulu, review. Review dulu. Ada yang mau jawab? Prosesnya olah gimana tuh? Berapa lama tuh? Prosesnya Enggak, olah minum remper itu berapa lama Teh? aku lupa. Maksudnya Karena rutin tiap hari minum ya? nggak rutin juga sih, Beb. Enggak, benar nggak rutin. Karena memang apa ya, rempah perawan ini memang amazing banget kalau kata aku ya sebenarnya ya, buat yang memang kita yang nggak bermasalah ya, yang memang insya Allah sehat gitu. Minum remper itu ada beberapa teman aku juga ya, dia nggak rutin juga kok minum remper, tapi alhamdulillah qadarullah dia punya anak ketiga gitu. Sahabat aku juga, dia tuh reseller aku tadinya. Terus aku kaget kok dia nggak pernah order lagi, ternyata dia minum rempah perawan, tapi dia bilang nggak rutin kok gue, dia bilang gitu. Tapi ya alhamdulillah subur gitu. Nah kalau aku juga sama. Nah waktu itu pas aku tuh justru mau deket-deket head itu baru minum. Ternyata udah 2 botol tuh Menyuburkan. nggak hide gitu. Ternyata ya kata Nyai, coba tes pack deh, lu hamil kali gitu. Masa sih gitu kan? Pede banget gitu kata kakak gue gini, beliin ya udah nih buktiin nih ke Miu kalau lu nggak hamil gitu kan. Aku dibeliin test pack gitu. Itu sore, test pack tuh sore, Beb. Itu garisnya 2. Gimana kalau pagi? Garisnya 3 kalau kata temen. Iya gitu. Jadi memang nggak tahu ya, subur aja gitu. Buat Kalau yang promil memang ini maaf nih teman-teman yang banyak nanya, screenshot dulu ya. Karena ini Neng Indah mau tutor screening di ya? Zoom gitu loh. Betul Tutor itu di ya. Zoom tentang yang tools ratus itu. Nanti kita Aku screenshot tutor dulu ya. Marin aja teh. Nanti aku share di grup mentoring, nggak apa-apa. Oh gitu, jadi nggak sekarang. Iya, biar jelas juga di apa ada videonya gitu. Oh gitu, jadi ada video, ada suara gitu ya. Oke, Iya, like lanjut aja nggak ya. apa-apa. Lanjut ya, oke. Lanjut tuh Beb, ada pertanyaan tuh Beb. Konsumen saya ada yang 8 tahun belum juga dikarunia anak, sampai akhirnya ketemu remper. Coba dan suaminya minum wedang lelaki, bismillah baru 2 bungkus konsumsi. Allah kasih dede utun, sekarang udah usia 2 bulan kandungannya, Masya Allah. Ya Allah ya tuh. 8 tahun Amazing belum ya. hamil. Hai. Yang penting mah rutin aja dulu ya, kita ikhtiar dulu gitu. Kalau nyigesem amat nggak buat yang hamil nggak Beb, jangan ya. Kemarin ada konsumen minum Kalau nyigesem 2 gelas, pas dicek ternyata hamil. Ya kalau udah ketahuan hamil sih berhenti aja. berhenti aja gitu ya. Cuman kalau belum tahu, kayak aku juga kan, aku belum tahu nih kalau aku hamil ya. Ya aku minum 1 hari sebotol, orang Nyai bilangnya. Kan aku bilang, kan kata si Nyai gini, coba lu minum remper ya, aku minum remper dong gitu. Nah ternyata kakak aku tuh sama teman aku juga, sahabat aku tuh minum remper tapi telat juga sama nih kayak aku telat gitu. Besokannya tapi kakak aku ada keluar flek, temen aku juga keluar flek gitu. Nah, aku tuh gak keluar gitu. Terus aku kan mulai pusing nih, waduh kok gua keluar head gitu kan. Terus apa namanya pas kata si Nyai gini, udah lu minum lagi deh kata dia gitu. Tiap hari Beb lu minum lagi dong, ya nurut aja ya kita mah gitu. Minum lagi remper ya. Terus aku nanya lagi, Beb, gua kok belum hamil juga? Coba minum lagi. Belum lanjut. Ada 3 botol mau gue minum tuh setiap hari, sehari sebotol gitu. Terus nelfon lagi nih ke Nyai, Beb masih belum head Beb gitu. Kenapa ya gitu? Lu hamil kali Beb, dia bilang. Ah masa sih lo gitu? Ternyata bener. Kata si Nyai, ya udah kalau lu nggak mau hamil, ntar anaknya buat gue, kata dia gitu. Pas keluar sayang juga. Ini jadinya nih. Ya nggak apa-apa, baru 2 gelas mah nggak apa-apa Beb Eni. Ya nggak, kalau untuk awal-awal sih nggak apa-apa TNI Beb Eni. Tapi nanti pas udah ketahuan hamil di offin minum nyigesemnya karena ada kunyitnya ya Beb ya. Kunyitnya itu bisa
mengapa sih merangsang ya buat haid ya? Katanya nggak bagus buat yang hamil. katanya hormonnya aja yang nggak stabil. Iya, benar. Terus aku marahan pakai ratus bakar jadi subur dan gak nyangka hamil loh. Bunda Lea ya. Bunda Lea justru pakai itu ya, ratus bakar ya. Keenakan Kalau kayaknya emang lagi ya. Keenakan kalau jadi lagi lupa. kalau Kenapa, lagi Beb, ya? ASI nggak haid mah ya wajar kalau kata aku mah. Makanya aku dulu umur setahun bayi itu masih belum haid memang. Kalau Kan ASI itu ya ada Teh ya. tuh ya. Jadi nggak apa-apa norm ini kok wajar. Karena kan ke isep ya. Kan itu kayak KB alami juga kan KB menyusui. Iya. Oh ini ya dari tes itu ya, kalau menyusuinya rutin setahun nggak haid. Iya, benar ya. Aku setahun setengah baru haid lagi. Oh iya, tuh Nyai ingat karena dulu aku ngeluh wae keputihan, cina gitu, keputihan aku teh banyak, jadi disaranin minum remper gitu. Taunya Hamdan ATT, hamil, Dulu Teh Hamidun. Pilda nggak KB berarti. Enggak, KB-nya KB alami, KB Coba-coba singkong, alami itu deh. KB singkong. Aku nggak KB apa-apa nih. Jadi ya jadilah. Ya kayak Teh Popon kan, Teh Popon juga sekarang lagi program juga tuh dia. Oh, Teh Popon program lagi. Mumpung Sebenarnya masih dia muda dia- mencetak banyak anak. Iya betul. Kalau tulis nama menyusui tetap hamil ya, Beb. Menyusui tetap hamil. Aku nggak menyusui dulu, menyusui bapaknya. Dulu emang pas awal itu nggak menyusui dirimu, Beb? Enggak, karena kan aku di operasi itu minum yang di Engsutong itu Teh jadi kering. Kering, Asinya oh jadi kering. pantes. Jadi kering Kalau dulu, semuanya. kalau dulu aku iya benar menyusui itu bikin memang dia kayak AB alami, Beb. Kata Teh Sugi Iya. bilang. Jadi setahun tuh aku emang nggak KB karena kan menyusui gitu mikirnya. Tapi ternyata setahun sebulan hamil. Hamil anak kedua. KB singkong. Baru nggak tau KB singkong. Ampun, baru nanti deh dijelasin. KB singkong apa tuh? Jelasin dong. Nanti tanyainnya ke Teh Miu tahu tuh. Konsumen saya setahun lebih nggak haid. Setelah minum rutin 2 bulan, alhamdulillah haid lagi, keputihan berkurang. Nggak tahu Nusfi hilang, sekarang jadi reseller. Alhamdulillah, Uni. Ini pikniknya kurang jauh katanya baru. Duh, aku kurang jauh pikniknya. Kalau Ajul Gedang apal. Apa itu Nah, ajul gedang? Ajul Gedang apa itu? nah itu. Kalau itu, aku Ngajul gedang. Saya bisa jawab. Apalagi itu katanya. Wah, baru kurang jauh nih. Ngalah gedang ya. Ngalah gedang pakai gantar. Itu ya gara-gara ngelihat pohon gedang aku tuh gara-gara aja. Nggak tahu Ya, ini kurang jauh. gara-gara misal katanya cetar ya gara-gara di Wanayasa tuh ada pohon pepaya pohon gedang ya Beb ya. Pepaya yang masih kecil-kecil gitu ya Beb ya. Makanya gue pikir itu si Nyai nggak mau ngejelasin ke gue tuh ajul gedang apaan sampai aku menemukan jawabannya pada Teh Lisna. Parah. Aduh. Laki gue tuh yang pertamanya ngomong ajul gedang. Gue langsung nanya sama si Nyai, apaan ajul gedang? Gue bilang. Diknya ke Padang aja. Nanti aku mau ke Makassar. Ada yang orang Makassar gak sih? Ada waktu itu Ajakin perasaan ada aku nanya main. deh. Dik-diknya ke Padang aja teh. Jauh. Bisa tahu ya yang lainnya ya. Ada kosakata baru nanti. Ada lagi nggak sih pertanyaan baru ASI saya malah 13 bulan baru haid tuh. Karena ASI tuh ya, jadi 13 bulan baru haid. Aku juga sama sih waktu itu ASI full. Full ASI itu benar jadi nggak jadi haidnya agak habis lahiran tuh suka habis nifas tuh nggak haid lagi ya Beb ya. Takut
takut hamil lagi aja gitu, padahal emang itu KB alami ternyata. Soalnya colek jadi gue mah. Colek jadi. Goyang ya. Iya bener. Subur banget. Emang Subur kalau yang banget. kecil-kecil subur ya. Kata temen aku mah tuh kerang sendal aja gue jadi katanya. Kecil-kecil cabai rawit. Kecil-kecil. Produksi terus Saya jadi mah terus. sandal ketuker hamil. Oh bener. Emang ngaruh ya? Nuker sendal juga hamil. Enggak lah, enggak ngaruh Beb, masa iya. Tukar sandalnya dengan suami. Nuker sendal doang hamil katanya gitu. Udah Nih, jam ini 7 tuh ya. buktinya tuh udah ada tuh kan nih tuh yang gara-gara dia hamil. Nggak boleh kecolek langsung hamil. Salah Ya kali memang Teh Tilda nyusuinnya bukan nyusuin anak, nyusuin bapaknya. Waktu ya itu. itu mah ya iyalah. Salah. Tapi itu bener, aku punya saudara ya yang di Bandung tuh sepupu aku tuh 10 loh anaknya. Beda setahun sama aku umurnya. Memang ini banget subur. Emang dia nggak KB. Terus kalau dihitung-hitung tuh memang kalau dikumpulin semua anaknya ya 10 kayaknya. Tapi 4 itu keguguran gitu. Apa 2 bulan 3 bulannya keguguran. Yang ada tuh sekarang 6. Luar biasa ya. Banyak anaknya. Jadi baru dengar gitu lahiran, nggak lama berapa selang setahun kemudian nelfon lagi udah hamil lagi dia. Ya Allah. Terus subur apa sih gitu nggak Produktif berapa sekali. perawan gitu. Kenapa Beb? Produktif sekali. Iya banget. Produktif gak apa-apa lah. Tapi kata dia, bilang hamil itu bukan gara-gara berhubungan katanya, tapi emang karena rezeki ya dia akan lewati berhubungan juga ya. Maaf ya Teh sih bingung buat iklan rempernya, takut terlalu vulgar gimana ya pakai bahasa apa gitu, jadi malah suka japri aja kadang. Ini bisa dijawab gini. Tadi saya mau jawab atau aku yang jawab? Kalau banyak ya value rempah perawan kan banyak gitu, nggak hanya bisa melancarkan haid, bisa bikin badan enak ya itu aja. Kata-katanya kayak apa ya? Bikin suami lengket kayak gitu kan nggak terlalu vulgar ya Teh ya. Iya sebenarnya sih bisa buat misalnya yang lain ya, value yang lain menghilangkan pegal-pegal gitu kan, terus menghilangkan nyeri saat haid gitu, terus bisa menghilangkan apa namanya treatment untuk yang punya kista gitu kan, ada loh. Bisa juga loh yang kista, miom gitu. Ya kan, kita jadi istri idaman itu kan juga nggak vulgar, benar. Rahasia keluarga harmonis, kalau aku gitu sih. Rahasia keluarga harmonis. Jadi value-nya bisa kita angkat yang banyak ya, karena manfaat rempah perawan kan banyak gitu. Kalau buat yang belum menikah gimana Teh misalnya ya? Kalau yang belum menikah ya kita value ini cari yang buat para wanita yang biasanya mengeluh saat haid gitu. Haidnya sakit gitu kan. Itu juga hormon juga. Remaja itu kan kadang suka jerawatan ya Teh. Remper juga bisa menstabilkan hormon ya. Bersih banget nih di aku ya, benar. Jadi banyak value-nya Teh. Siapa tadi aku lupa. Teh Siti Rahmawati. Banyak kok value-nya bisa kita angkat. Jadi ada bahasa-bahasa yang kita ganti bahasanya yang bikin gak vulgar. Kayak tadi ya, istri idaman, keluarga harmonis, menghilangkan nyeri haid, terus bikin cantik luar dalam. Kan wanita itu pengen terlihat selalu menarik ya. Di hadapan pasangannya. Gadis, kalau udah gadis makin gadis. Nah, udah gadis makin gadis. Udah makin gadis lagi gitu. Terus aja jadi gadis gitu. Jadi gitu rahasia rasa gadis ya pokoknya. Oke. Udah jam 7. Jam 7 lewat ya. Di sini juga aku udah agak ada salawat-salawatan. Mantap-mantap ya jawabannya. Istri idaman, iya betul. Oke. Sip. Bupati. Udah ya. Thank you Teh Sugi. Makasih ya Teh Sugi atas testimoninya. Ya, sama-sama. Luar biasa nih bikin insight dan
Kalau bisa Neng Indah tadi direkam ya? Iya, emang Testimoni. direkam sekarang. Direkam kan? Direkam. Direkam, nanti aku cut. Rahasia energik tuh. Oke, sudah jam 7:07 nih ya. Udah banyak yang live juga, udah pada mau beraktivitas. Kita cukupkan ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ketika menyampaikan. Ini Bu Gubernur udah ini ya, udah ditutup dulu lagi menyusui. Terima kasih juga, oh enggak. Terima kasih juga untuk Bu Gubernur atas penyampaian materi hari ini. Semoga menjadi insight buat kita semua. Sebelum kita Amin. tutup, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih yang udah menyimak hari ini. Terima kasih juga buat Teh Sugi yang udah memberikan testimoni sehingga memberikan insight juga buat kita ya. Kita tutup Zoom hari ini, ngopi hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jepit. Salam jepit. Yuk, semangat ngonten lagi hari ini. Semangat ngomset. Foto dong, foto dong. Oh, dipoto. Foto dong, Beb. Neng Indah, tolong dipoto. Oke, siap, siap. Sip, udah. Udah ya. Udah. Kasih. Izin live ya. Ya. Mau beraktivitas.